Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan seminar akuntansi manajemen mengenai critical review yang beranggotakan saya sendiri Nurul Iza NM dengan NIM A1C117067, Umi Rizkia Aulia A1C117084, Faradila Askalaya Lia A1C117085, Rizky Rahmawati A1C117073, Suhendri Kawirian A1C117083. Di sini judul artikel yang akan kami review, The Effect of Financial Performance and Environmental Cost Toward Environmental Performance in Coal Mining Companies List on the Indonesia. Penulis atau peneliti K. Febriani, T. Taufik, dan Yu Yusnin. Abstrak. Lingkungan merupakan faktor penting dalam keberlangsungan hidup manusia, yang pada dasarnya hidup berdampingan dengan alam dan sosial. Sumber daya alam merupakan bahan untuk kelangsungan hidup manusia. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yaitu program Corporate Social Responsibility. Program ini sebagai komitmen perusahaan berkontribusi dan bertindak sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat. Kinerja lingkungan merupakan standar ISO adalah hasil kalkulasi dari sistem manajemen lingkungan. Kinerja lingkungan berkaitan erat dengan pengendalian aspek lingkungan, serta penilaian kinerja lingkungan berdasarkan kebijakan lingkungan. Sasaran lingkungan dan sarana lingkungan. Selanjutnya, pendahuluan. Pengukuran kinerja keuangan sebagai tolak ukur perusahaan mencerminkan kondisi tersebut, dan gambaran kesehatan keuangan perusahaan juga menilai kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain. Perhitungan kinerja merupakan penentuan efektivitas operasional dan organisasi dan karyawan berdasarkan target, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara berkala. Kinerja keuangan dapat dihitung dengan teknik analisa laporan keuangan. Salah satunya adalah analisis rasio keuangan. 4 rasio keuangan yang diraba-raba sering digunakan dalam analisis kinerja keuangan, yaitu likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Pendapat ahli lainnya mengatakan bahwa rasio tersebut dikelompokkan 4 menjadi rasio leverage, rasio likuiditas, rasio efisiensi, dan rasio profitabilitas. Penelitian menyimpulkan dari pendapat dua ahli yang sering digunakan rasio adalah rasio likuiditas dan rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Dijelaskan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang dapat segera dilunasi atau jatuh tempo. Likuiditas yang berasal dari kata liquid mencerminkan eksplisit ketersediaan dana yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi semua hutang yang telah jatuh tempo. Raharjo 2007. Dua rasio yang umum digunakan dalam rasio likuiditas yaitu current ratio atau CR dan quick ratio atau QR. Kasmir 2008. Rasio leverage membandingkan dana yang dipinjamkan oleh kreditur dengan dana yang dimiliki perusahaan. Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk melihat sejauh mana aktivitas yang digunakan oleh perusahaan dibiayai oleh hutang. Kasmir 2008. Dengan kata lain, rasio ini membandingkan aktivitas perusahaan yang dikapitalisasi oleh hutang. Tujuan dari rasio ini adalah agar perusahaan mengetahui posisinya, sehingga dapat menilai keseimbangan antara modal perusahaan dan hutang perusahaan. Raharjo 2007. Selanjutnya yaitu pembahasan. Isi artikel. Penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kinerja keuangan dan biaya lingkungan tentang kinerja keuangan. Biaya lingkungan dalam penelitian ini dihitung menggunakan ketentuan rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan penambangan dibagi laba setelah pajak atau EAT.
Kinerja lingkungan dihitung berdasarkan hasil pemeringkatan proper yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Nama saya Rizky Rahmawati dengan NIM A1C117073. Selanjutnya, arti peneliti memperoleh data dengan mengakses laporan keuangan dan laporan tahunan objek perusahaan yang terkumpul di website Bursa Efek Indonesia atau BI dan website resmi masing-masing perusahaan. Peneliti ini menggunakan teknik regresi dan funnel yang menggabungkan data cross-section dan time series. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas dalam kinerja keuangan dan rasio leverage dalam kinerja keuangan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Sebaliknya, rasio probabilitas dalam kinerja keuangan dan biaya lingkungan tidak mempengaruhi kinerja lingkungan. Tujuan dari penelitian. Penelitian ini mengkaji pengaruh kinerja keuangan dan karakteristik perusahaan terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan pertambangan batubara yang terdapat di BI tahun 2015 sampai 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai bahan bacaan yaitu buku, jurnal, makalah, website, dan lain sebagainya yang relevan dengan topik penelitian ini. Data dikumpulkan dan direview oleh peneliti dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu peneliti menyalin dan mencatat semua data sekunder yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini. Variabel terkait dalam penelitian ini adalah kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan ini diukur dari pencapaian perusahaan dalam program Prover, dan variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan dan biaya lingkungan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dan panel. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel individu. Model regresi data funnel akan diolah menggunakan alat analisis berupa software Everest. Saya Suhendri Kawirian dengan NIM A1C117083 akan menjelaskan tentang pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, artinya peneliti memperoleh data dengan mengakses laporan keuangan dan laporan tahunan objek perusahaan yang terkumpul di website Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing perusahaan. Berdasarkan hasil Hausman test yang dilakukan menunjukkan model yang paling sesuai digunakan untuk analisis regresi data panel dalam penelitian ini adalah model random effect. Pengaruh rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan terhadap kinerja lingkungan. Dalam penelitian ini, perhitungan rasio likuiditas menggunakan dua rasio, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Keduanya menerima hipotesis penelitian. Selanjutnya, pendekatan apa yang digunakan untuk menganalisis data. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan dihitung dengan rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas direpresentasikan dalam current ratio dan quick ratio. Kemudian dalam penelitian ini, rasio leverage direpresentasikan dalam debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini direpresentasikan dalam net profit margin, return of investment, dan return of equity. Biaya lingkungan dalam penelitian ini dihitung menggunakan ketentuan rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan penambahan dibagi laba setelah pajak. Faradila Askalealia, NIM A1C117085. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai apa temuan kunci. Pengaruh rasio likuiditas terhadap kinerja keuangan terhadap kinerja lingkungan. Dalam penelitian ini, perhitungan rasio likuiditas menggunakan dua rasio, yaitu rasio lancar dan rasio cepat.
Keduanya menerima hipotesis penelitian. Perusahaan pertambangan batu bara yang berkinerja baik memberikan hasil yang positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan yang dihitung dari peringkat proper Kementerian Lingkungan Hidup. Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui apakah aset perusahaan dibiayai dari utang. Leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang mempunyai biaya tetap untuk meningkatkan potensi pengembalian pemegang saham. Sartono 2012. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Akuntansi berbasis lingkungan bukanlah istilah baru di Indonesia. Tuntutan juga telah dibuat pada eko perusahaan yang ramah. Peraturan pemerintah tentang tanggung jawab lingkungan juga dikembangkan. Batubara perusahaan pertambangan adalah perusahaan dengan lingkungan yang tinggi dampak kerusakan lingkungan saat memproses ekstraksi batu bara memiliki dampak yang besar pada alam dan lingkungan sosial. Sebab perusahaan tambang batu bara harus ada ketentuan tinggi yang harus dikenakan pada tanggung jawab mereka kepada sosial dan alam. Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua perusahaan pertambangan batu bara tercatat di Bursa Efek Indonesia. Mencantumkan ketentuannya untuk proses tersebut rehabilitasi lingkungan, reklamasi tambang, tambang penutupan, dan biaya lingkungan lainnya. Dari 25 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja, 13 perusahaan mencantumkan biaya lingkungan mereka. Hanya 2 perusahaan dapat memperoleh peringkat proper terbaik dari Kementerian Lingkungan Hidup, PT Bukit Asam dan Adaro Energi. Studi ini menghubungkan pengaruh finansial kinerja dan biaya lingkungan pada lingkungan kinerja perusahaan pertambangan batu bara. Variabel yang dihitung dari kinerja keuangannya yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Sekian presentasi dari kelompok A, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.